cuma gue doang. Ini namanya kuping gajah. Ini hoki, nggak ada orang yang punya. Cuma gue doang, tau nggak lo? Ini hidung mahal, ya, hidung mahal. Iyalah hidung hoki sayang, ngerti nggak? Kalau ini ya lubangnya gede boros, memang bunda boros sayang, ya. Kalau ini lubang gede nih katanya boros, memang gua akuin gua boros, ngerti nggak sih loh? Tapi borosnya bunda tuh buat keluarga, buat intinya ya buat ponakan, buat keluarga, buat cucu, buat anak, kalau apa-apa kayak begitu ya, buat orang-orang yang membutuhkan gitu, ngerti nggak? Bukannya bunda yang gimana-gimana, tidak. Ya. Kuping bun bukan hidung. Iya. Iya kan bunda bilang ini kuping ini cuma gue doang yang punya hidung kayak hidung. Kuping kayak begini. Ini hoki, hidung kuping hoki kok kuping hoki, ngerti nggak? Lah kalau hidung kan lubangnya gede nih kayak gorong-gorong, kan kata para bujer-bujer. Nah ini hidung boros, ya memang boros, ngerti nggak sih lo? Ya, bunting bun di apa itu? Ya, hidungnya saya juga gede tapi cantik, makasih. Malu ya ngomong hidung mulu. Karena nggak sinkron lubangnya. Iya, namanya juga hidung operasian sayang. Hidung OP itu semuanya nggak sama ya. Karena yang dijahit itu di sini nih, yang dijahit nih di sini, ngerti nggak nih? Gua kasih tahu sama kalian, orang OP itu lubangnya nggak ada yang sama. Lu lihat aja semuanya. Yang dijahit di sini nih, nih di sini nih, ngerti nggak? Dimasukin implannya dari sini nih, ngerti nggak ya? Ngerti gak sih loh? Ya? Paham gak? Gue ini hidung operasi udah 20 tahun. Tapi ya gak pernah merah. Ngerti gak ya? Tuh. Ngerti gak sih loh? Paham? LC-nya mami pada pulang gak puasa. Libur 2 hari sayang, ya libur 2 hari. Sekarang udah pada kerja. Kenapa? Kata orang Cina, betul telinga bunda itu tanda hoki. Lah memang iya sayang. Bunda lucu, aku jadi terhibur. Iya sayang, ya kalau terhibur makasih ya. Kalian kalau bunda lucu tertawa biar bundanya dapat pahala, Bun udah rilis tuh bun, korban pemerasan berikutnya owner skincare dari Palembang yang lagi hamil 3M bun. Ah, masa sih? Emang iya? Kok lu cepet infonya? Ah, lebih daripada Intel lu. Kita aja belum tahu. Emang iya? Lu lihat di mana lu? Bun baju putih aku nggak bisa bun bajunya putih aku nggak bisa baca komen, masa iya? Terus gue ganti gitu, gue ganti baju. Lihat di IG Zanzabella bun sama Panda juga. Oh ya ntar bunda lihat ya di akun aku ada bun. Masa ya? Coba ntar gue follow lu ya. Gitu ya. Ya nggak bisa baca kaos putih. Iya pun komen, ya udah gue nurut sama kalian. Gue nurut sama orang baik ya. Gue itu paling takut, paling nurut sama orang baik. Gue suruh ganti baju, gue ganti. Mau warna apa? Semua warna gue punya. Mau warna apa? Mau warna apa sayang? Ganti apa? Ya, sebentar. White ya, white. Lu tau gak white? White itu artinya tunggu ya. White, apa itu jatuh? White ya. Aku merindu pada yang kasih.
Aku merayu padamu yang sudi merinduku. Bertuturlah kata. Tapi seksi ini loh. Seksi ya guys. Ya. Seksi tidak saya. Ini tadi gue makannya 2 piring. Jadi Nah, ini udah. Ini udah belum? Ini udah belum? Wih, puasa loh bun. Ih, nyaru bun warnanya. Padahal menghibur, tapi kenapa pada kesel? Ya karena namanya juga bujer, ya kan? Pada kesel karena junjungannya masuk penjerong sayang. Itu masih blur. Maksudlah ngerjain gue gitu. Ah? Lu ngerjain gue? Ada potongan cat dari dokter Boti. Nah itu cat ke owner. Oh begitu. Malah nih ini belum valid ya, karena orangnya juga belum. Cuman dia bilang betul, dia udah transfer 5M. Tapi ini masih abu-abu ya, gue kasih tahu aja ya. Orang Kerawang kalau nggak salah ya. Ada 5M ya. Memang banyak kok korbannya. Bunda Bang Fatah bilang nggak adil buat Nyai, katanya jolim. Maksudnya kayak lagi hamil 3 bulan bun. Iya tadi makannya banyak banget gue, sampai ngap bun. Apa itu maksudnya? Gue ganti lagi bajunya yang gombrang aja. Gue ganti bajunya yang gombrang. Hah? Gue ganti yang gombrang aja ya, jangan yang ngetat. Ini terlalu ngetat, perut gue jadinya tuh pakai pager, tau nggak tuh? Jadi pakai pager tuh. Kalian kan nggak tahu. Ini makan tadi gue banyak jadi ada pager. Bentar ya, gue ganti lagi ya. Mutiara yang hilang kini telah kembali. Nah ini baru aman gue ya. Tereng. Nah ini ya. Oke. Gue mau pakai ini ntar ya. Gue ada mutiara tau. Gue ada mutiara beli di TikTok, nggak dipakai-pakai sayang. Nih, ini walaupun kayak kata orang ada yang kayak apa sih namanya itu Buddha apa-apalah, tapi nggak apa-apa lah, siapa tahu keren ya kan. Gue nggak pernah kemana-mana. Ini aku mau kasbon 4 juta anjrit. Anak buah dada aja lagi live, bisa-bisanya dia typing. Bun, aku sih Bun. Lucinta Luna katanya NM itu nggak adil, zolim ya, suka-suka dia aja lah Bang Fatah gitu. Zolim dari Hong Kong. Terus kalau dia maki-maki orang itu zolim nggak kira-kira? Dah, gue bergayanya di TikTok aja, ngerti gak sih? Gak ngerti Bun, capek sayang. Ya. Jangan ketawa kalian. Jam tangan gue mana ya? Jam tangan dulu bentar ya. Ih, tuh kan gue mah suka lupa. Bentar guys.
Ya, gue pakai jam tangan dulu. Cantik bunda. Cantik atau tidak itu bodoh amat. Yang penting gue sayang, gue beli gak dipakai-pakai, tau gak lo ya? Tadi dulu, gue pakai berlian dulu biar menter. Tuh, keramaian gak ya? Enggak lah ya, dah. Depresi kemarin pakai model begitu bun, tapi bagus Mi. Terus gue jelek gitu maksudnya? Terus gue jelek gitu maksud lo? Hidup bun, gasken. Bun minta uang 4M, kalau nggak kasih aku omongin. Ngancem lu. Itu ngancem namanya sayang ya. Kalau nggak kasih terus lu mau ngomong ngejelek-jelekin gue. Ngancem sayang lu namanya ya. Bun gimana kabarnya? Kok lu nanyanya sama gue sih? Ketawanya renyah Mi. Henry Saputra. Bunda pakai hijab lagi dong biar centong. Bagus bun. Enggak entar dulu lah ya. Ngerti nggak? Saya kasih bun saja 4M. Ember bocor, ember pecah, ember bodol gitu maksudnya. Ini udah kepanjangan nih guys. Bun hari ini nggak pakai hijab lagi, istirahat dulu lah ya. Bundanya capek. Hidup dari koin TikTok beragu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda nggak salah. Hidup saya tergantung dari koin TikTok. Ini 1 jam aja nggak ada yang ngasih mawar satu-satu acan. Gimana gue makan dari TikTok? Bisa handphonenya tiap hari gue jualin buat makan. Gue di TikTok ini menghibur. Itu ada yang ngasih tuh ya. Ada tuh 3 mawar, 5 mawar. Aduh. Gue mau menghibur sayang. Di TikTok itu cari hiburan, ngerti nggak ya? Karena gue kata papi, nih gue kasih tahu sama kalian. Papi kalau bunda live itu seneng, ya, ngerti nggak? Karena apa? Bunda terhibur, ya. Papi tuh paling nggak mau ngeliat bunda tuh murung, sedih, ngerti nggak ya? Dan bunda nggak suka nenangga, ngerti nggak sih nenangga? Bertetangga gitu, main sana sini, nggak pernah main ke tetangga bunda, ngerti nggak sih? Bun bujer mulai aktif biar aja. Papi itu siapa bun? Astagfirullahaladzim. Ya papi my husband you know. You stupid ya. My husband. Ya. I manggilnya papi you know. Suka warna oranye gak bun? Suka. Malah gue beli itu warna oranye. Bun mau kalung. Ini mutiara sayang ya. Ini mutiara. Bunda beli berapa tau gak lo? Dasar tangan bunda tuh gatel. Nih gue beli berapa biji tau gak mutiara? Di TikTok tapi ya. Tuh. Kalau ini ada gelangnya nih. Ini ada gelang. Ini nggak ada. Ini putih. Ini putih tuh. Aduh lupa berapa ya. Ini kalau nggak salah hampir gope dah. Nggak mahal sih ya. Ini 500.000 kalau nggak salah nih. Ini berapa ya? Nggak nyampe 500 kok ini. Kalau ini 300.000, ini 300. Aku kira 4M. 4M dikira gue dapat meres sekali uangnya. Beli beginian 4 miliar. Gue beli beginian 4 miliar mendingan gue pulang kampung taubat nasuha. Tau gak lo ya? Ngerti gak? Gue kalau punya 4 miliar, insya Allah ya, kalau gue punya 4 miliar, gue pulang kampung sayang. Gue mau pulang kampung. Gue mau jadi tukang tani ya. Karena makan di sawah tuh enak, sedep. Ngerti gak sih lo? Ya. Gue udah capek di Jakarta ya kan. Gue pengen di kampung. 5M nego dikit. Bun minta kalung itu. Yang mana?
Yang mana ini? Bunda minta sarung. Menurut Bunda, di dalam nangis nggak? Pasti. Gue jamin 100%, yang nggak usah takabur lah ya. Siapa tahu dia kuat. 99% menangis. Ya. Mana ada sih yang... Jadi gini guys, beda ya. Beda dikala kita meninggalkan anak, kita dalam bekerja. Ya, ngerti nggak? Karena ada waktunya kapan kita pulang. Kalau kayak sekarang ini masih abu-abu, ngerti nggak? Pulang ke pusaka bun, iya nanti pasti nangis lah, iya. Jadi gini loh ya. Di sini udah ada yang pernah masuk pesantren belum? Di sini udah ada yang pernah masuk pesantren belum? Gue tanya. Ada nggak? Tadi siang dokter O jenguk bun, tapi wartawan nggak tahu. Masa? Hah? Amit-amit. Makanya Bunda nanya ada nggak? Ya. Kalau yang udah pernah ngerasain pasti merasakan, pernah merasakan apa yang dia rasa, ya. Ngerti nggak? Gitu. Ngerti nggak sih lo? Kalau kita meninggalkan anak, perginya walaupun mungkin setengah bulan, sebulan untuk kerjaan, ya kan? Kita nggak akan sedih. Ya kan, kangen, bisa video call dan lain sebagainya. Telepon zaman sekarang kan gampang. Lah kalau di dalam, ya kan? Ngerti nggak? Apalagi di saat sekarang ini masih abu-abu, kan gitu. Entah bisa bebas, entah kena bersalah, entah kena berapa tahun dan lain sebagainya. Dalam sekarang ini blank sebleng-blengnya, ngerti nggak? Makanya saat ini adalah yang dibutuhkan adalah teman-teman yang mensupport, menghibur, ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Ya, menghibur itu satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa kesedihan, seperti itu. Bunda ikut sedih juga, sedih, jujur aja, sedih. Kita sebagai manusia, Bunda jujur aja, kalau ada orang kena musibah, ada orang kena ujian, karena Bunda kan juga ngerasain orang kalau lagi diuji tuh rasanya gimana, ya. Sedih, gue sebagai manusia, ingat ya, gue sebagai manusia ikut sedih, ikut prihatin, karena tahu banget di dalam tuh seperti apa, ngerti nggak? Di dalam tuh seperti apa, ngerti nggak sih? Tapi kalau apa yang dia lakukan sekarang itu kan atas perbuatan dia sendiri, ngerti nggak? Aku jujur sedih, tapi ada baginya sedikit, Bunda. Jadi begini. Apa namanya tuh? Kalau bisa si jengger jangan, nggak boleh ya. Apapun itu, dia kan ada anak ya, ada yang harus masukin aja tukang kebun pasti terhibur. Ya, ini guys, apa namanya tuh, saat ini yang dibutuhkan adalah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, teman-teman baiknya, ya, harus silih berganti, harus silih berganti menjenguk dia, kan begitu. Nih, dikala temannya datang, dia bisa melupakan, bisa hilang kesedihan untuk sesaat. Karena apa? Dapat kabar si ini si itu tentang di luar. Tapi begitu kalau temennya meninggalkan dia, pulang ke rumahnya, dia masuk ke kandang, di situ datang lagi tuh hati rasanya teriris. Seperti itu ya. Senyum sok kuat padahal hatinya tumbang, Bun. Iyalah, pastilah. Ancaman 20 tahun gak main-main loh sayang, ya. Gila. Ya. Gua curiga Bunda mantan Intel. Ya. Saat ini yang dilakukan kalau teman-teman yang gak ada itu hanya merenung, ya. Merenung, memikirkan anak dan anak. Itu nggak ada lagi. Nggak memikirkan harta, nggak memikirkan apa yang dia punya. Yang terpikir adalah anak gue bagaimana ya.
Anak gue siapa yang ngurus ya? Anak gue bagaimana ya? Bagaimana dan bagaimana? Seperti itu. Bebas tambang ngajago dia pun ya. Ya seharusnya belajarlah dari pengalaman. Kan gitu guys ya. Belajarlah dari pengalaman. Ada pepatah, kebebasan itu mahal harganya ya. Kebebasan itu mahal harganya sayang. Ngerti nggak? Itu yang disebut kenapa kebebasan itu mahal harganya. Lu walaupun di dalam lu seperti diratukan sebagai ratu, ya kan? Ibarat kata sebagai ratu, tapi tetap ya di lubuk hati yang paling dalam menginginkan kebebasan. Ngerti nggak? Walaupun di luar lu harus jungkir balik, usaha kerja, tapi kebahagiaan ada, bisa kumpul sama keluarga, bisa melihat dunia luar, ya, ngerti nggak? Seperti itu. Bisa ketemu keluarga kapanpun kita mau, kan begitu dong. Kalau bisa belajar dari pengalaman, nggak mungkin seperti ini pun, ya. Tapi kembali lagi guys, ya kembali lagi, ini hidup, perjalanan, proses, ngerti nggak sih? Proses. Yang masuk penjerong sekali dua kali kan bukan hanya dia, banyak, ngerti nggak? Banyak, ya banyak. Terkadang mungkin ya manusia itu kan tempatnya salah dan hilap, lupa, ngerti nggak? Seperti itu. Minta disponsori sama apa water, air galonnya 1 M cukup buat 3 tahun pertama. Di dalam tahanan dia ada kasusnya nggak pun? Di dalam tahanan dia ada kasusnya nggak? Di dalam tahanan ya nggak tahu sayang, kalau dia berkelakuan baik ya jangan ada masalah di dalam, karena itu adalah apa namanya, ngaruh. Apakah itu termasuk takdir bun? Bisa jadi ya, bisa jadi ini rahasia Allah, ngerti gak sih ya? Ini kehidupan yang harus dia lalui, kan seperti itu. Semua ya, kalau pendapat bunda, semua orang tidak akan pernah mau melakukan sesuatu hal yang nggak bener, kan begitu dong. Tapi ya itulah proses hidup yang harus dilalui, mau nggak mau. Kasur apa itu? Maklum guys, oma-oma maksudnya apa? Kasur bun, oh kasur. Nggak ada sayang. Kalau masih di Polda nggak ada. Kalau masih di Polda, ini kan dia masih di Polda nih, ya masih di Polda kan, belum dipindahin ke Pondok Bambu. Nanti kalau udah, biasanya kalau udah ini vonis ya, biasanya dipindahin ke, bisa juga kalau memang di situnya udah penuh ya, dipindahin ke Pondok Bambu gitu. Kalau di Pondok Bambu ada dulu ya, nggak tahu kalau sekarang, tapi bunda yakin sekarang juga bisa Pak. Tapi kasur-kasur kecil kalau di Polda nggak ada. Tidurnya ya di beralaskan apa namanya nih, kayak gitu. Bisa hidup enak, tidur pakai AC biasa. Bukan lagi tidur di lantai, iya seperti itu. Tapi kalau di Pondok Bambu ya, itu boleh biasanya pakai kasur kecil lipat, kasur lipat, kayak terus lemari-lemari kayak dari plastik kayak gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang, nggak ngerti apa dia bisa tidur. Untuk saat ini tidur ayam sayang, ngerti nggak? Tidur ayam. Ya namanya mata itu kan dengan sendirinya lama-lama capek, tapi pasti tidur ayam. Si Panda mau sponsori kasus nggak boleh. Kalau di Polda belum boleh. Iya tidur ayam. Halah ngurusin hidup orang. Nggak ngurusin hidup orang, ini lagi cerita. Ini lagi cerita orang hidup di dalam, di penjerong. Ya kan, mereka bertanya, kalau di dalam ada kasur nggak? Setahu bunda, kalau di Polda itu nggak ada. Ngerti nggak ya? Karena itu hanya sementara kalau di Polda itu, ngerti nggak ya? Nanti kalau ruangannya udah penuh itu, atau udah waktunya, itu dipindahin ke Pondok Bambu, ngerti nggak?
Nah di Pondok Bambu itu apa sih Pi yang di tengah-tengah namanya sebelum kita turun ke bawah itu ruangan apa? Isolasi ya? Penampungan. Bukan yang di tengah-tengah itu ruangan apa sih yang nggak boleh keluar masih di kerangkeng aja tuh? Karantina. Karantina ya. Nih jadi nanti kalau udah ke Pondok Bambu gua kasih tahu sama kalian. Kalau udah di Pondok Bambu itu ada namanya ruangan karantina ya. Di karantina itu 1 minggu biasanya nggak boleh keluar, ngerti nggak? Lu di kamar itu aja ya. Nah nanti kalau misalkan udah penuh atau memang udah seminggu, biasanya turun ke kamar-kamar yang lain-lain, di blok-blok gitu ya, seperti itu. Ngerti nggak lo? Bun, noleh bawa kipas boleh? Boleh kalau zaman dulu nggak tahu ya, kalau sekarang nggak ngerti. Kalau dulu mah kasur kecil, bed cover,